Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Nah, ya lanjut. اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة أشهرها أن اصطلاحات Dia jadi isim anna, ya, isim anna mansub. Istilahatin thalathatan, istilahatin thalathatan. Nah, أشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرة. ashharuha al-maqiyu. أن المكي Al-maqiyu. Ikut tertib ini. Nah, di situ apa? أن مكي Sini nggak ada anna. Ikra. ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام الحجة الوداع أم بسفر من الأسفار هذا هو الأصح في تعريفهما. Ini cetakan beda ya, yang punya saya nih dengan yang punya antum itu cetakannya beda. Ini punya saya cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di situ cetakan apa itu? As-Safwa. Iya, jadi ada sedikit perbedaan tapi substansinya sama. Nah, tadi bacaan di sini gak langsung dia langsung al-maqiyu. Di situ pakai anna ya. Baik. Ya, terus والثاني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة والمدنية ما نزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواسطة فما نزل في الأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني. والثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل المكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. قال القاضي أبو بكر في الانتصار إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول لأنه لم يؤمر به ولم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك علم ذلك من فرائض الأمة وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة الناسخ والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول. ولمعرفة المكي والمدني فوائد منها
ma'rifatun nasikhi wal mansukhi, wa minha ma'rifatu tartibil Qur'ani fin nuzuli. Wa qad kana li ba'di as-sahabati radhiyallahu anhum inayatun shadidatun bidzalika. Faminhum Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa qad dzakara al-ulama'u lil Makki wal Madani alamatun minha anna kulla suratin fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya makkiyatun wa fil hajji ikhtilafun wa minha kulla suratin fiha kalla fahiya makkiyatun wa minha anna kulla suratin fiha qissatu Adam wa Iblis fahiya makkiyatun siwal Baqarah wa minha anna kulla suratin fiha dzakral munafiqin dzikrul munafiqin fahiya madaniyatun siwa al-ankabut. Wa qala Hisham bin Urwah an abihi kullu suratin dzukira fiha al-hudud wal faraid fahiya madaniyatun wa kullama kana fihi. Tadi kulla ya awalnya. Situ di awal kulla apa kullu? Kullu. Ada harokatnya kan? Kulla juga ya. Kulla. Wa kullama kana fihi dzukira al-qurun al-madiyah fahiya makkiyatun. Wa kullama dzukira majhul. Wa kullama dzukira fiha al-qurun al-madiyah fahiya makkiyatun. Nah, terus faidatun fi asma'i suwaril lati nazalat bil madinati. Nazalat bil madinati 29 suratan. Al-Baqaratu wal Alu Imran wan Nisa'u wal Ma'idatu wal Anfalu wat Taubatu wal Ra'du wal Hajju wal Nuru wal Ahzabu wa Muhammadu wal Fathu wal Hujuratu wal Hadidu wal Mujadalatu wal Hashru wal Mumtahanatu wal Safu wal Jumu'atu wal Hashr wal Mumtahanatu wal Safu wal Jumu'atu wal Munafiquna wat Taghabun wat Talaqu wat Tahrimu wat Talaq surat At-Talaq ya. Wat Tahrimu wal Qiyamatu wal Zalzalatu wal Qadaru wan Nasru wal Mu'awidatan. Al-Mu'awidatan apa? Surat Al-Falaq sama An-Nas. Terus wasairu dzalika nazala bi Makkah wa huwa 85 suratan. Id suwarul Quran kulluha mi'atu wa arba'u asyaratan. Kita sampai ke bab Al-Makki wal Madani. Makkiyah dan Madaniyah. Al-Musannif mengatakan di sini, ketahuilah bahwa sesungguhnya para ulama memiliki 3 pendapat secara garis besar terkait makna Al-Makki wal Madani. Yang paling populer kata Al-Musannif, yang paling populer pendapat Al-Makki dan Al-Madani adalah Al-Makki wahyu yang turun sebelum hijrah. Wahyu Al-Quran yang turun sebelum hijrah. Artinya Allah turunkan wahyu kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Itu disebut dengan Al-Makki. Kalau setelah Nabi hijrah, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi disebut dengan Al-Madani. Ini pendapat yang paling populer. Disebut di dalam Manzumah Syekh Zamzami, Makkiyuhu ma qabla hijratin nazal. Makkiyuhu
ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha intasal. Ma ba'daha wa intasal, ya, wa intasal. Itu dalam manzumah Syekh Zamzami. Makkiyuhu ma qabla hijratin nazal. Yang namanya Makkiyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah. Wal madani ma ba'daha wa intasal. Sedangkan madani wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya beliau. Berarti kita bisa simpulkan Nabi diturunkan wahyu, ya, atau Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah itu kurang lebih selama 13 tahun. Kurang lebih selama 13 tahun. Dan setelah Nabi hijrah, surat-surat Madaniyah Allah turunkan kepada Nabi kurang lebih selama 10 tahun. Jadi jumlahnya masa diturunkan wahyu Al-Quran jumlahnya kurang lebih 23 tahun. Kalau kita mengambil hitungan genap, ada yang hitungan yang tidak genap 22 tahun sekian bulan dan hari dan seterusnya. Itu yang pendapat yang paling kuat dan paling populer di kalangan para ulama ahli Al-Quran. Ada pendapat kedua menyatakan yang namanya Makki itu turunnya, wahyu turun di kota Makkah namanya Makkiyah. Wahyu yang turun di kota Madinah namanya Madaniyah. Tapi kalau Nabi tidak berada di Makkah dan tidak berada di Madinah, nah itu namanya tidak disebutkan namanya. Dia bukan Makkiyah, dia bukan juga Madaniyah. Kalau kita mengambil pendapat kedua ini. Pendapat ketiga, Allah turunkan wahyu, tujuan wahyu tersebut atau latar belakang diturunkan wahyu itu khitabnya, dialognya itu kepada ahli Makkah disebut Makkiyah. Dialognya itu ditujukan kepada ahli Madinah disebut Madaniyah. Dan Makkiyah Madaniyah itu adalah hasil ijtihad para sahabat dan bukan tauqifiyah, bukan sumbernya dari Rasulullah atau wahyu, tapi hasil ijtihad para sahabat dan para tabi'in, ya, sebagaimana di sini dinukilkan oleh siapa? Al-Ghawdi Abu Bakar Al-Baqlani. Ini ulama imam ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu akidah. Ya, namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Baqlani. Beliau ulama di dalam akidah, ilmu akidah. Dan sanad ilmunya itu satu tingkat bersambung kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi Abu Bakar Al-Imam Al-Ghawdi Abu Bakar Al-Baqlani sanad ilmunya itu kepada Imam Al-Bahili. Al-Imam Al-Bahili belajar langsung kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kelahiran tahun 260 Hijriah, wafat 324 dalam salah satu pendapat. 260 Hijriah beliau lahir. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Baqlani ini kelahiran tahun 338 Hijriah. 338 Hijriah. Beliau lahirnya di kota Basrah, wafat di Baghdad di Irak, ya. 402 Hijriah beliau wafat. Nah, beliau yang mengatakan bahwa Makkiyah Madaniyah atau Al-Makki wal Madani itu adalah hasil ijtihad sahabat dan tabi'in. Tidak berasal dari perintah Nabi. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan
Nah, dari sini berarti apa? Ijtihadnya ulama itu rujukan. Karena yang pertama kali berijtihad itu sahabat. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi dan memiliki landasan hukum dan dalil. Ini pelopornya sahabat. Alhamdulillah sampai sekarang kalau kita membaca Al-Quran kan sudah tertulis tuh, surat ini Makkiyah. Surat Fatihah unik. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan surat Fatihah itu Makkiyah. Ada yang berpendapat surat Fatihah itu Al-Madaniyah. Ada pendapat ketiga, turun 2 kali. Turun di Makkah dan turun di Madinah. Sehingga dia punya 2 nama. Surat Al-Fatihah itu surat Makkiyah dan Madaniyah. Bahkan dalam tafsir Ma'alimu Tanzil ditulis oleh Imam Al-Baghawi, di situ ada satu istilah. Walaupun istilah ini belum termuat dalam terminologi ilmu ulumul Quran. Itu surat Fatihah Allah berikan waktu Nabi sedang di langit, bahkan di bawah arsy. Maka bisa kita namakan juga surat Fatihah itu surat As-Samawiyah dan surat Al-Arsyiyah, ya. Itu istilah baru, ya, belum ada di dalam ulumul Quran. Dan ini kenapa para sahabat dan para tabi'in berijtihad menamakan nama-nama surat ini kelompok Makkiyah, ini kelompok Madaniyah, ini kategori Makkiyah, ini kategori Madaniyah. Tentu punya apa namanya? Tujuan yang baik, punya hikmah, punya manfaat. Apa manfaatnya dengan kita mengetahui ini Makkiyah, ini Madaniyah? Yang pertama, bisa mengetahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Hukum lama diganti dengan hukum baru. Jadi nasikh wa mansukh itu bukan tidak konsisten Allah menurunkan wahyu, bukan. Kok hukum diganti-ganti? Adanya nasikh wa mansukh sebab Al-Quran itu diturunkan secara tadrija, secara bertahap, tidak daf'atan wahidatan, tidak dengan jumlah utuh sekaligus. Jadi ada peristiwa turun wahyu. Nah, karena dia bertahap, maka adanya nasikh mansukh. Hukum awal menyatakan bahwa khamar itu tidak haram karena kondisi masyarakat di zaman itu, khususnya di Jazirah Arab, itu minuman keras sudah menjadi minuman rutinitas sehari-hari mereka. Hanya beberapa orang yang berakal saja yang memang tidak minum, walaupun belum ada ayat yang mengharamkan. Nah, karena sudah jadi satu minuman yang menjadi minuman sehari-harinya, maka tidak mungkin secara kejiwaan, secara psikis seseorang itu ketika dilarang berhenti saat itu juga. Justru dalam penelitian ilmu medis justru menyebabkan penyakit, karena dia sudah mudminul khamar, sudah cukup lama minum, sehingga sudah menjadi bagian dari tubuhnya, ya, dengan zat-zatnya itu. Maka caranya harus bertahap. Itu secara ilmiah tuh, secara dunia medis. Nah, dakwah juga begitu. Allah menyampaikan berlahan-lahan. Ya, pertama dia tidak diharamkan ketika Nabi di Makkah, tapi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah mulai bergeser dari makruh sampai pada puncaknya menjadi haram. Nah, sehingga ada tahapan di dalam dakwah. Karena turunnya bertahap, maka adanya nasikh wal mansukh. Beda dengan kitab suci terdahulu, ya. Al-Imam Al-Wahidi Naisaburi menyatakan kitab-kitab suci terdahulu turunnya dengan jumlah utuh. Jadi misalnya Injil, ya,
Allah wahyukan Injil kepada Nabi Isa ibnu Maryam tidak bertahap, langsung utuh. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam tidak bertahap, tapi diturunkan secara utuh. Allah turunkan Zabur kepada Nabi Allah Daud alaihissalam juga tidak bertahap, tapi diturunkan secara utuh. Berbeda dengan Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabi secara berangsur selama 23 tahun. Nah, disitulah ada ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum lama yang terhapus dengan hukum baru, disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Ada yang sifatnya tilawah, ada yang sifatnya hukum. Nah, itu kajian lebih luas lagi dalam ilmu Al-Quran. Dan ada bab tersendiri tentang masalah an-nasikh wal mansukh. Baik. Faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, yang pertama tadi mengetahui nasikh wa mansukh, dan yang berikut mengetahui urutan surat di dalam Al-Quran. Itu diketahui juga dengan sebab an-nuzul lewat pengetahuan al-Makkiyah wal Madaniyah. Ada indikator perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, itu bisa dideteksi lewat teks dalam firman. Di sini dikatakan jika diawali dengan ya ayyuhan nas, atau setiap surat yang ada lafaz ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, dan tidak ada penyebutan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah tanda bahwa surat itu adalah Makkiyah. Kecuali di surat Al-Hajj, di situ terjadi khilaf. Atau di setiap surat yang ada lafaz kalla, ada lafaz kalla, itu indikatornya Makkiyah. Atau setiap surat yang di dalamnya ada informasi kisah Nabi Adam dan Iblis, itu Makkiyah, kecuali di surat Al-Baqarah. Atau setiap surat yang di dalamnya menceritakan dan menyebutkan orang-orang munafik, maka itu Madaniyah. Karena orang-orang munafik itu munculnya ketika Nabi berada di kota Madinah. Kecuali di surat Al-Ankabut, ya, ada informasi orang munafik tapi ceritanya di Makkah. Dan berkata Hisham bin Urwah, Hisham bin Urwah ini faqih ahli Madinah, ahli fiqih penduduk kota Madinah, atau faqihul Madinah, seorang ulama ahli fiqih di kota Madinah. Beliau kelahiran tahun 61 Hijriah, lahir di kota Madinah, wafat di Baghdad, ya, 146 Hijriah. Beliau wafat di kota Baghdad. Beliau bernama Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam. Jadi kakek beliau sahabat. Kakek beliau sahabat sekaligus kerabat Nabi. Jadi nama beliau Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid. Zubair bin Awam, nah, istrinya itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Asma bintu Abi Bakar. Istrinya putri dari Sayyidina Abu Bakar, bernama Asma, Sayyidah Asma bintu Abi Bakar. Nah,
Dan Awam, Zubair bin Awam. Al-Awam ini saudara dengan istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah.